Banyak orang beranggapan bahwa mendaki gunung adalah untuk menaklukkan puncak gunung tersebut. Namun sejatinya naik gunung itu adalah perjalanan untuk menaklukkan diri seorang manusia itu sendiri. 23 Januari kami memutuskan untuk mendaki atap tertinggi Jawa Barat, Gunung Ciremai Piat Trisakti Sadarehe. Tak seperti pendakian gunung-gunung sebelumnya, kami memilih untuk berbelanja kebutuhan logistik di wilayah kami sendiri. Oh iya, pendakian kali ini ada kawan baru yang tertarik ikut mendaki. Ada Fikri dan Ipai namanya. Beberapa kebutuhan logistik kami masukkan seadanya dulu, biar sisanya bisa menyusul nanti di minimarket atau pasar terdekat. Setelah barang sudah dimasukkan ke dalam carrier, kami pun bergegas pergi dari Karawang menuju Majalengka. Mau ke Ciremai, ya Sadarehe, bismillahirrahmanirrahim. Estimasi perjalanan 2 jam, 2 jam. Allah. Dari Cikampek, pokoknya aman. Doain guys. Woi bos, makanya lu udah biru. Tak lama kami berjalan, kami sedikit melipir untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Dengan kondisi lapar, tentu ayam goreng menjadi santapan mantap saat itu. Seselesainya kami makan, kami kembali berjalan menuju Majalengka. Perjalanan kali ini dibilang sedikit lebih cepat ketimbang perjalanan-perjalanan sebelumnya, sehingga kami jadi sedikit lebih santai. Di rest area, kami istirahat sejenak dan menikmati perjalanan dengan menyeruput segelas kopi. Nikmat rasanya. Setelahnya, kami kembali melanjutkan perjalanan. Karena ada beberapa logistik yang belum terpenuhi, di minimarket kami memenuhi kebutuhan logistik lainnya. Satu game, gua tahu ceki-cekian yang ini. Beres, masukin bayi goblok. Kebayaran, bayaran. Jauh. Jum. Dari sono. Sekitar 30 menit perjalanan,
kami tiba di kediaman salah satu saudara dari teman kami yang kebetulan terletak di daerah Raja Galuh, Majalengka. Arifki namanya. Alhamdulillah kita udah nyampe Majalengka. Tonton terus lanjutan. Atap Jawa, jalan. Di rumahnya, Arifki sedikit bercerita tentang pendakian pada jalur Sadarehe. Setelah kami bertukar cerita, Arifki menyuruh kami istirahat untuk melanjutkan pendakian esok hari. Dek, gimana Dek? Perjalanan capek nggak Dek? Enggak sih. Enggak. Kita kan kuat di atap Jawa. Coba tuh. Kuat dari Pakat tuh gimana kuat dari Pakat tuh? Kita ini ada di daerah Raja Galuh. Kita transit dulu satu malam. Alhamdulillah. Rencananya kita melanjutkan perjalanan itu besok pagi. Satu, aku mau nanya boleh? Ini kan Raja Galuh. Kalau Galuh masih itu adiknya bukan? Itu kakaknya. Oh kakaknya. Ini adiknya. Iya. Setelah berpamitan, kami langsung menuju Desa Payung, tepatnya di wilayah Badak 2, yang dimana menjadi persinggahan terakhir di mobil kami. Setelahnya, kami akan dijemput dengan salah satu mobil bak milik pengelola setempat. Sembari menunggu jemputan, kami ditunggu oleh Pak Doni, salah satu tim medis Gunung Ciremai Pia Sadarehe. Ada hal menarik ketika Pak Doni mengetahui bahwa kami juga teman sejawatnya. Dengan diiringi candaan, Pak Doni mengatakan untuk mengecek tekanan darah satu sama lain saja. Hehehe, ada-ada saja. Tapi beliau tetap profesional menjalankan profesinya. Pak Doni tetap menensi satu persatu dari kami untuk memastikan semuanya dalam kondisi yang fit. Stiker Cirebon. Mungkin awal-awal nus. Pasti stiker Cirebon kumaha Pak? Lopo menunus Pak. Nus cuma Lanjutkan narsidinya. ya tenang. Itu jadi masalah. Berarti abdi STR ganti bisa berapa kali? 4 kali juga nanti. 3 kali kita 15 tahun yang lalu. Bara SKP. Ternyata bapaknya teman sejawat guys. Iya, kita dulu capek aku sudah punya anak, suruh ngambil profesi, tapi akhirnya terlaksana. 2007 lulus abdi. Tuh. Dosen berarti. Hanya dosen. Umur abdi Dosen dosenan Pak. Korea. Kami pun langsung menunggangi tumpangan untuk menuju base camp Pia Sadarehe. Menuju base camp, kami disuguhkan dengan pemandangan menawan kaki Gunung Ciremai nan subur, ditumbuhi sayur mayur, cengkeh, hingga pohon buah. Teramat wajar jika masyarakat setempat mayoritas bekerja sebagai petani, karena tanah di sini sangatlah subur. Coba pesisir. Ajak ngomong Jawa coba. Iso ora iku ditakoni aku lirik ku.
Karena kami melakukan registrasi online, setibanya di base camp, kami hanya melakukan registrasi ulang. Oh iya, menurut pengelola Ciremai Pia Sadarehe, merupakan jalur yang baru saja diresmikan beberapa bulan sebelumnya. Sempat ditutup pada Desember yang lalu karena masalah konservasi, dan baru dibuka pada 1 minggu yang lalu. Oke, sekarang kita udah di ketinggian 1300. Alhamdulillah kita udah nyampe base camp Sadarehe. Oke, nantikan kelanjutannya tetap di atap Jawa. Setelah itu kami di briefing oleh Kang Dian, salah satu tokoh penggagas pendakian Sadarehe ini, memberitahu ke kami bahwa di pendakian Pia Sadarehe dilarang berkata air atau dilarang mengucap air. Percaya tidak percaya, kami harus menghormati peraturan di sini. Jangan bilang air kalau di atas ini. Misalnya aku aja kalau bisa. Kalau bisa diusahain ngomongnya aku aja. Takutnya minta air malah yang dari atas yang datang. Oh iya. Kalau bahasa Sunda itu tai dalam Iya, jangan Sama aja. jangan. Kalau bisa aku aja menghindari ya hal-hal yang enggak. Minum lah, minum. Iya. Minum. Nih, bilangnya aku aja. Kalau enggak sesama temen tinggal ngambil aja lah, enggak usah mau minum. Iya. Siap. Terus ya, bisa. Tole. Atap Jawa. Diawali dengan doa, kami pun memulai petualangan. Trek di awal dengan jalur vegetasi masih terbuka langsung menanjak, menembus hutan yang teramat lembab di sepanjang jalur. Bila beruntung, kita bisa mendapatkan jamur kuping yang tumbuh liar di kayu. Video kecapek coba. Tole gimana Tole? Aman enggak? Aman, gelap. Tadi pas matahari Tadi gelap. duduk le. Kata gua lagi di bawah atau duduk di mobil lu. Pas ada matahari gelap. Sekarang gelap enggak? Hebat tidak Udah enggak. ya. Belum tidur menantang matahari. Makanya tidur dulu Tole. Iya tidur di sini ya. Iya, nanti kita tidur di trek. Ya. Kalau udah nggak kuat tidurnya di trek. Alhamdulillah kita sudah sampai di pos 1 ya. Sobat hijrah atap Jawa anjay. Kita di ketinggian 152 mdpl. Nama pos 1-nya 1000. Oh iya 1500. Aduh. 25. Kita di pos 1 Lawang Gede, estimasi ke pos 2 selama 60 menit. Alhamdulillah cuaca bagus. Kita nyampe di sini hampir jam 10 lebih lah. Sekarang udah mulai turun kabut. Tetap ikuti atap Jawa. Tiba di pos 1, kami istirahat sejenak dengan diiringi guyon. Tak lama istirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2 dengan jalur vegetasi rimbunan pohon besar yang sangat rapat. Mantap pokoknya. Mantap. Gue yang ngomong. Iya, cahaya tuh biar semangat.
Interval dari pos ke pos terbilang singkat. Apabila badan prima dan kita bisa berjalan cepat, maka dari pos ke pos bisa ditempuh dengan estimasi waktu sekitar 30-60 menit. Dengan kata lain, jalur Sadarahe Ciremai bisa dibilang bukan trek panjang. Dari pos 1 ke pos 4 bisa ditempuh dengan waktu 4-6 jam. Terus berjalan dengan trek yang menanjak, kami pun semakin kelelahan. Tak lama, langit mulai menitikan air mata. Tentu kian membuat kami kewalahan dengan logistik yang tidak dibagi per orang, dan kami harus terpisah terbagi dua. Untung saja ada salah satu dari kami yang masih membawa buah-buahan. Segar rasanya bisa menambah sedikit tenaga. Mantap. Yang di belakang mantap. Mau nggak buah naga? Kasih. Buah naga. Agung coba makan dulu. Wah. Pai. Luar biasa. Makasih Fikri. Semakin lelah, akhirnya kami tiba di pos 6 dengan posisi yang mulai lapar. Saat yang tepat untuk mendirikan tenda, lalu bergegas memasak. Hujan tak kunjung reda tatkala kami mulai memasak. Setelahnya kami langsung masuk ke dalam tenda, lalu tertidur pulas. Pagi tiba dengan matahari yang menyembunyikan sinarnya. Memang tepat alasan kami tidak melakukan summit pada pendakian kali ini. Puncak memang bukan tujuan utama dengan Januari yang penuh hujan ini. Kegiatan pagi ini hanya memasak lalu mengopi dengan berbagi cerita diiringi tawa. Sampai pada akhirnya salah satu dari kami menemukan jargon yang berbunyi Tola tole, atap Jawa. Jerman.